filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys to my channel. Kembali lagi di channel Sino Bareng ya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja di sana ya. Oke. Well, kali ini Sino Bareng masih coba membahas tentang pembahasan soal-soal untuk persiapan ujian nasional, khususnya untuk mapel bahasa Inggris ya. For English lesson anyway. Langsung aja to the point di sini. Dan sebelum saya mulai, I would like to say thank you very much for this site. Namanya blogspot.com ya, yang sudah provide online test practicing untuk latihan soal online di sini. Dan saya coba membahasnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkenan aja ya di sini ya saya pakai ya. Okay, langsung aja ke poinnya. Masih dalam soal reading as well yang pernah saya share di video pertama, bahwa dalam soal reading teks di sini kita pasti akan menemukan teks-teks ya seperti ini ya. Dan di sini kali ini kita coba membahas tentang bagaimana how to answer the questions based on the very very long reading text ya. Bagaimana cara kita mengatasi soal dengan teks yang sangat panjang ya. Dan biasanya nih ya siswa-siswa atau peserta ujiannya kalau sudah ketemu teks seperti ini yang panjang seperti ini, they will be what is it called, like stress and then panic and then don't know what to do ya. But yeah, that's normal ya, itu normal aja karena as human being ya, sebagai manusia biasa kan gitu kan, tidak luput akan salah dan dosa. Hey. Tapi no worry about it guys ya, tidak perlu khawatir tentang itu semua. Karena apa? Sebenarnya teks sepanjang apapun kalau kita tahu triknya, we can do it well. Kita bisa mengatasinya ya. Nah, seperti ini nih di teks from number 22 to number 24. Dari nomor 22 sampai 24 di sini teksnya ini lumayan panjang nih ya. Kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4 and 5 paragraphs, ada 5 paragraf di sini. Dan ini lumayan panjang. But one more time I say no worry, no panic, no confused. Jangan bingung. Just slow down. Just take a look at the questions over here. Number 22, langsung aja kita lihat di soal nomor 22. The text tells about. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini, itu sudah pasti yang dicari adalah apa sih topiknya, ya, apa sih yang dibahas, apa sih inti dari bacaan itu, gitu ya. Jadi all you have to do just focus on 3 places. Jadi fokuskan aja ke 3 tempat di sini, dan biasanya itu tidak jauh-jauh dari paragraf pertama. Ya, look at the first paragraph and then also look at the first sentence. Jadi perhatikan paragraf pertama dan perhatikan kalimat pertama. Jadi ketika kalian sudah membaca kalimat pertama itu sudah ketemu apa itu, maka that's the places, itulah topiknya. Tapi kalau belum ketemu, maka look at the end. Perhatikan di kalimat terakhirnya atau paragraf terakhir. Karena bisa jadi di situ letak dari inti dari bacaan ya. Kemudian kalau di awal tidak ketemu, di belakang tidak ketemu, bisa juga letaknya in the middle, di bagian tengah-tengah paragraf ya. Nah, in these cases, di kasus ini, kita lihat coba bacaan pertama. J.K. Rowling was born in Chipping Sodbury, bla bla bla, until school friends. Nah, ini kasusnya di sini jelas letaknya di awal paragraf. Ya, karena di sini ada nama di sini disebutkan di awal. Saya yakin sudah tahu semua teman-teman bahwa teks ini namanya adalah teks apa? Yeah, that's correct. Teks deskriptif teks ya. Dan ini salah satu teks yang it's quite easy, cukup mudah saja untuk dikerjakan ya, untuk kita cari jawabannya. Nah, sekarang kita lihat J.K. Rowling, berarti semua itu membahas tentang J.K. Rowling di sini. Tapi what it's all about, kita lihat, don't be too hurry in choice the answer.
Jadi jangan terlalu terburu dalam menjawab. Kita lihat di sini. Nah, ada the description of J.K. Rowling. Itu sudah benar sih, sebenarnya benar. Tapi kita lihat ada choices yang lain. Kira-kira yang mana ada nggak yang lebih tepat dari itu? Perlu diingat, ya, you have to remember that the topic or the main idea itu tidak boleh terlalu umum, tidak boleh terlalu khusus, not too so general, not too really specific. Jadi kalau description aja itu saya kira masih terlalu umum. Jadi jangan terjebak dengan memilih jawaban B. Dan itu sudah pasti salah. Nggak percaya? Kita coba klik ya. Description of J.K. Rowling, klik. There we go. Salah. So, all you have to do just be careful. Hati-hati ya buat teman-teman semua. Jadi apa yang lebih tepat? Kita lihat apa sih yang dibahas. Kita lihat dari masing-masing paragraf dulu. J.K. Rowling, and then from the early age, J.K. Rowling ambition to be a writer. Ambition, ada kata ambition di sini, but it's not the answer. Karena tidak semuanya membahas tentang ambisinya. Kemudian she left her, nah there we go. Dia meninggalkan Inggris. Kemudian she finished a final book. Jadi keseluruhan saya kira ini membahas tentang kehidupan dari seorang J.K. Rowling. So, the best answer is, the best choice is point E. There we go. Benar, ya. Itu dia. Cara menjawabnya, jangan terlalu panik, jangan terlalu bingung ketika menghadapi soal readings yang panjang. Okay. Carry on now for number 23. Kita lanjut langsung ke nomor 23. Kita lihat ada pertanyaan, how did J.K. Rowling divorce? Ada kata divorce, ya. Mungkin kosakata memang perlu ya di untuk menjawab soal di sini. Divorce, jadi kuncinya terletak pada kata divorce di sini. Divorce itu apa sih? Divorce itu adalah bercerai ya. Bercerai atau what is it called? Split away atau berpisah gitu ya. Sekarang kita coba scanning, kita lakukan scanning itu yang cepat aja, jangan lama-lambat. Kita lihat ada nggak kata divorce di sini dalam sejarahnya di sini. Kita lihat di paragraf pertama, there is no divorce, and then the paragraph number 2 kita lihat no divorce, and then number 99, and then there we go. Nah, ini dia. Nah, ini perlu yang saya katakan tadi, perlu memang kosakata sih di sini ya. Kalau kita kurang kosakata memang agak sedikit susah ketika untuk menjawab soal seperti ini. Di sini tersebutkan di sini ada kata split. There you go. The couple split after a fierce argument. Nah, gitu. Jadi however, after a couple years, the couple split after a fierce argument where by all accounts J.K. Rowling was thrown out of the house. Ini diusir dari rumah ya, mereka berpisah. Nah, karena perdebatan yang sengit di sini kita lihat ada fierce argument. Nah, jadi di sini letak jawabannya ada di paragraf ketiga. Jadi kita lihat di sini, kita lihat ininya pilihannya di sini split no big deal on this wrong. Jangan terkecoh, ada no-nya di sini. Kalau di sini big deal, nah itu pas benar ya. Jangan terjebak. Di sini benar sih ada kata split di sini, tapi di sini ada kata no big deal. Padahal di situ big deal banget di situ karena ada kata fierce. Ya. Kemudian she moved for English. No. She was forced to divorce. No way. She was the only person who earned. No. And then she had different perspective with his husband. Perspective, ya, pandangan. Ya, ini sama dengan kata di sini first argument. Ya, perdebatan yang sengit sekali di situ. Jadi I think that the answer is E. There we go. That's true. Benar ya. Jadi itu tadi. Selain cara kita scanning memang kita harus latihan scanning untuk mencari kata-kata yang sekiranya itu memiliki meaning yang sama, arti yang sama, gitu ya. Langsung aja carry on to number 24. Nah, kalau ada soal seperti ini, it's absolutely need vocabulary, ya, lot on your mind. Jadi perlu vocab yang ya lumayan lah gitu ya. Soalnya kita yang dicari di sini adalah sinonim atau persamaan kata. The book was released in July 2007. That word means so that we need to find another word which is close meaning to this. Yang artinya sama dengan ini. Ya, kalau kita benar-benar bilang gimana? Kalau kita benar-benar nggak tahu, cara kita adalah menebak. Ya, kita menebak. Kita lihat the book was released in July 2007. Kita cari kalimat ini dalam teks.
Biasanya ada petunjuknya sih, biasanya ada petunjuknya di paragraf berapa, line berapa biasanya ada. Kalau misalnya nggak ada, ya kita harus melakukan scanning sekali lagi. The book was released in 2007. Ada ini dia, 2007. The book was released in July 2007. Kita baca kalimat sebelumnya. On 21 December 2006, he finished the final book of Harry Potter. Harry Potter. The book was released in July and become one of the fastest selling book of all the time. Nah, berarti di sini release di sini closest meaning maksudnya adalah di apa ya? Rilis diluncurkan atau di umumkan gitu ya, dilepas ke pasaran gitu loh maksudnya. Release in July 2007. Nah, fastest selling books of all time. Ini menjadi penjualan buku yang paling cepat. Berarti kan dilepas ke pasaran gitu ya. Dilepas ke pasaran, kita lihat kalau edit nggak mungkin, written nggak mungkin, promote dipromosikan kurang tepat. Ini ada dua kata yang hampir memiliki makna yang sama, yaitu launch sama dengan announce ya. Sebenarnya kata yang lebih tepat kalau based on me itu adalah launch ya. Based on me itu sebenarnya adalah launch, kata yang tepat ya, kata yang tepat dari kata release gitu. The book was released in July 2007 ya. Ya, dilepaskan ke pasaran ini kan gitu. Jadi the best answer is launch ya. Launch, diluncurkan atau dilepaskan ke pasaran. There we go. Ya, sekali lagi saya kasih support buat teman-teman yang mau menghadapi ujian nasional sebentar lagi ya, on March or April untuk SMK atau SMA. Intinya keep spirit, keep fighting, don't be panic, don't be so stressed with that. Tetap pantang terus channel Sinau Bareng, akan saya bagi terus ya bagaimana tips-tips dalam mengatasi soal-soal bahasa Inggris. For the next video, I'm gonna discuss about test with another type of English lesson test ya, seperti a conversation, seperti dalam percakapan, tentunya juga ada di situ. Oke, well, jangan lupa klik like, subscribe, and comment ya. Kalau ada yang request mau membahas apa gitu ya, boleh silakan aja klik coret-coret di komennya. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See ya, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.